Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Wang Lin yang sedang berkultivasi di dalam goa untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Proses itu berlangsung sangat lama. Selama proses kultivasinya, tubuh asli dan avatarnya terpisah. Tubuh aslinya difokuskan pada pemurnian tubuh dan berjalan di jalur para dewa kuno. Sedangkan sang avatar terfokus ke dalam berjalan menyusuri jalan menuju surga. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh aslinya. Avatar Wang Lin menatap tubuh aslinya yang sedang berkultivasi. Dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa tetes darah, lalu diteteskan ke alis tubuh aslinya. Tetesan darah itu mengalir ke tubuh aslinya satu persatu. Pada saat ini tubuh aslinya tampak agak mirip dengan Tencent dari negeri dewa kuno. Setelah tubuh aslinya selesai menyerap semua energi spiritual, yang terlihat bukan seperti manusia, tetapi dia tampak seperti iblis. Itu jelas terlihat dari rambutnya yang berwarna merah dan ada gumpalan darah di pupil matanya. Pada saat ini avatar Wang Lin mengeluarkan beberapa ratus botol pil dari tas penyimpanannya. Sebagian besar pil itu pemberian dari Lim Wan kepadanya saat itu. Energi spiritual tiba-tiba melonjak ketika tubuh aslinya menelan semua pil-pil itu. Taktik dewa kuno itu bekerja dengan cepat di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil-pil itu. Beberapa saat kemudian, tubuh aslinya mengeras dan memancarkan kilau keemasan. Tubuhnya mengeluarkan banyak benang-benang emas, dan benang-benang emas itu saling terkait membentuk sebuah kepompong emas. Gelombang suara keluar dari dalam kepompong emas ini. Akan tetapi, tidak seorang pun kecuali avatar yang dapat mendengar suara ini. Sang avatar menatap kepompong emas tempat tubuh asli berada dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, suara ketukan di dalam kepompong emas itu semakin keras, seperti suara genderang yang ditabuh. Akhirnya ketika suara itu mencapai puncaknya, sebuah retakan muncul di kepompong emas itu. Tak berselang lama kepompong itu pun pecah dan memancarkan cahaya berwarna ungu yang menyilaukan. Sebuah lengan berwarna perunggu menjulur keluar dari dalam kepompong emas itu. Kemudian tubuh aslinya keluar dari kepompong emas. Setelah menyerap kultivasi tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya, tubuh asli berhasil mencapai transformasi kedua dewa kuno. Avatar Wang Lin segera mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan mengarahkannya langsung ke tubuh asli Wang Lin. Tubuh asli Wang Lin dengan santai meraih dan memegang pedang terbang itu. Sesaat kemudian tubuh asli Wang Lin menghilang ke dalam inti bumi. Tubuh aslinya terus tenggelam ke dalam tanah hingga mencapai titik di mana tekanannya akan terlalu kuat bahkan bagi para pembudidaya. Namun dengan bantuan taktik dewa kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apapun dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh ia telah turun. Tetapi tubuh aslinya masih belum mencapai pusat susaku. Namun ini sudah menjadi batas tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini tubuh aslinya duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Setelah tubuh asli Wang Lin pergi, avatar Wang Lin mendongak ke dalam gua. Pandangannya seolah mampu melihat menembus dinding gua dan melihat langit di atasnya. Avatar Wang Lin dengan lembut mengucapkan dua kata, pembentukan jiwa. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memahami hukum-hukum langit dan wilayah hidup dan mati. Pada saat ini ekspresi beberapa kultivator Nansen Soul di Zhao berubah drastis dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Avatar Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, bingung dan kaget, dan berbagai perasaan lainnya terpampang di hadapannya. Para kultivator Nansen Soul ini semua sangat gugup karena mereka menebak apa yang sedang terjadi. Tebakan mereka adalah bahwa ada tamu yang mencapai tahap Soul Formation di sini. Satu pertanyaan muncul dalam benak para kultivator Nansen Soul yang tersisa. Siapa yang mencapai tahap pembentukan jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Mungkinkah orang ini adalah seseorang dari Zhao? Spekulasi dari orang-orang yang samar-samar memahami apa yang sedang terjadi membuat mereka menjadi sangat bersemangat. Kegembiraan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam goa. Dan saat ini tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam cahaya ini, avatar Wang Lin memiliki aura abadi. Waktu berlalu begitu cepat. Pada saat ini sosok kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Ini adalah jiwa baru lahirnya. Jiwa baru lahir perlahan melayang ke atas hingga benar-benar meninggalkan tubuh Wang Lin.
Wang Lin tampaknya menyadari hal itu. Dan jiwa baru lahirnya mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus gua dan menatap ke dalam lubang hitam. Jantungnya langsung bergetar. Ia teringat adegan ini dari ingatan dewa kuno. Ini adalah ruang di luar planet Suzaku. Ketika seorang kultivator mencapai tahap pembentukan jiwa, jiwa baru lahir mereka akan mengalami serangkaian perubahan. Pada saat ini seluruh sekte Suandao diselimuti cahaya berwarna pelangi ini. Para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagi mereka merupakan kehormatan dan keberuntungan yang besar untuk dapat menyaksikan seseorang mencapai tahap pembentukan jiwa dalam hidup mereka. Jiwa baru lahir Wang Lin mengalami perubahan dengan semua energi spiritualnya, mencapai tahap pembentukan jiwa dan berubah menjadi jiwa primer. Jiwa primer dibentuk dengan jiwa baru lahir sebagai dasarnya dan diberdayakan oleh energi spiritual surga. Karena keberadaan jiwa primer, maka kultivator Soul Formation jauh lebih kuat daripada kultivator Nonsense Soul. Setelah memperoleh jiwa baru lahir, seseorang memiliki kemampuan untuk lolos dari kematian, melawan surga, dan menapaki jalan yang menantang surga. Bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tahap pembentukan jiwa tidaklah tinggi. Karena tahap pembentukan jiwa membutuhkan pemahaman tentang surga. Pada saat ini Wang Lin mengerti segalanya. Dia perlahan menatap daratan di depannya. Dan setelah waktu yang lama, jiwa asalnya perlahan tenggelam kembali. Jiwa asalnya kembali ke gua dan memasuki dahinya. Jiwa itu akhirnya menyatu kembali dengan tubuhnya. Pada saat ini seluruh energi spiritual dalam tubuh Wang Lin menghilang dan menyatu dengan jiwa asalnya. Wang Lin perlahan membuka matanya. Mata ini seperti mata bayi yang baru lahir, dengan warna hitam dan putih yang jelas. Di saat yang sama Wang Lin berdiri dan melangkah maju ketika batu penyegel gua itu terbuka dengan keras. Kemudian dia keluar dari gua. Dia melihat semua anggota sekte Suandao berlutut di tanah dan melihat ke arahnya. Tatapan Wang Lin menyapu semua orang. Tatapannya tiba-tiba terkunci pada salah satu pria parubaya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. 40 tahun untuk mencapai tahap akhir pembentukan jiwa. Ini sangat luar biasa. Pada saat ini seorang kultivator Nonsense Soul tua melangkah maju. Dia berlutut di hadapan Wang Lin dan bertanya dengan suara gemetar, "Apakah senior dari Zhao?" Ucap kultivator tua itu. Sambil melangkah maju Wang Lin menjawab, "Saya dari negara ini. Tetapi saya tidak dapat tinggal lebih lama lagi di sini," ucap Wang Lin. Saat pria parubaya itu menatap Wang Lin, rasa familiar di benaknya semakin kuat. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Semakin dia berusaha mengingatnya, kepalanya seperti mau pecah. Kemudian Wang Lin berbicara lagi. "Jangan pikirkan hal itu. Begitu kamu mencapai tahap Nonsense Soul, kamu akan mengingat semua hal dari masa lalu. Jika kamu mengetahuinya sekarang, itu hanya akan membuatmu menderita," ucap Wang Lin. Pada saat ini Wang Lin perlahan naik ke udara dan perlahan menghilang di langit. Tepat pada saat itu sebuah benda jatuh dari langit. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah ukiran kayu. Sebuah suara dari kejauhan berkata, "Objek ini dapat menyelamatkan Zhao dari invasi negara-negara kultivasi tingkat 3 sebanyak 3 kali. Maka berhati-hatilah." Dengan mengingat akhir tragis aliansi 4 sekte, Wang Lin melakukan satu hal terakhir untuk Zhao. Pada saat ini Shen diperlihatkan di Zhao di luar lembah Jueming. Sosok Wang Lin muncul di luar lembah dan dia melihat ke bawah. Setelah mencapai tahap pembentukan jiwa, tujuan pertama Wang Lin adalah mereformasi tas penyimpanan yang hilang. Wang Lin memasuki celah demi celah yang berada di dalam tas penyimpanannya. Dia tidak terlalu peduli dengan sebagian besar barang di tas lamanya. Tetapi dia harus mendapatkan kembali sarung pedang itu. Singkat cerita, Wang Lin berhasil mendapatkan sarung pedangnya kembali. 1 bulan telah berlalu. Wang Lin keluar dari susunan transfer yang jauh dari Zhao. Wang Lin menunggangi binatang nyamuk peliharaannya. Wang Lin tersenyum tipis. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Nyamuk itu segera tersenyum dan terbang ke depan serta melahap pil-pil itu. Wang Lin mengusap kepala nyamuk itu dan berkata, "Baiklah bocah nakal, tidak ada pil lagi untukmu hari ini. Jika kau terbang lebih cepat hari ini, aku akan memberimu lebih banyak besok." Sepanjang perjalanan, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dengan munculnya kuali hujan, pembukaan gerbang surga seharusnya tidak lama lagi. Meskipun aku baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa dan masih jauh dari tahap transformasi jiwa, masih ada kesempatan. Begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan dapat bangun. Dia pernah berkata bahwa dia adalah kultivator nomor 1 di Suzaku. Jadi dia pasti tahu tentang kristal planet kultivasi. Dia seharusnya dapat membantuku mendapatkan harta karun ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku juga bisa menghidupkan kembali ibu dan ayah begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa. Tetapi domainku adalah domain hidup dan mati. Semakin aku memahami siklus reinkarnasi,
Semakin aku memahami betapa sulitnya untuk menentangnya. Tujuan menghidupkan kembali orang tuaku akan sangat sulit dicapai. Wang Lin menghela nafas panjang. Pada saat ini Wang Lin berada di kota manusia di negara kultivasi. Wang Lin bertemu seorang lelaki tua yang tampak berantakan dengan senyum di wajahnya. Lelaki tua itu berkata kepada Wang Lin, "Bocah, aku melihat bahwa kamu sangat berbakat dan penuh energi. Kamu sama sekali bukan orang biasa. Namun tanpa bimbingan, aku khawatir kamu tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tahap pembentukan inti," ucap lelaki tua itu. Kemudian Wang Lin berkata dengan keras, "Nyala, jika kau terus menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam," ucap Wang Lin sambil mendorong lelaki tua itu ke samping. Orang tua itu menghela nafas dan menunjukkan ekspresi menyesal sebelum segera berlari ke arah kultivator itu dengan segepok token di tangannya dan berkata, "Bocah, aku punya token untuk 8 sekte besar Sangmi, bahkan token kepala sekte. Ini adalah barang-barang yang ampuh untuk melindungi dirimu. Jika ada yang berani mengganggumu, lemparkan satu saja dan suruh mereka pergi." Wang Lin tidak mengatakan apapun lagi, tetapi dia mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya. Ukiran kayu ini adalah ukiran orang tua dengan domain waktu yang terus berlalu. Di dalam ukiran kayu tersebut, ada 30 pembuluh darah yang berasal dari darah Wang Lin. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan seringkali melintas satu sama lain tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil latihan Wang Lin dalam beberapa hari terakhir. Waktu terus berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata 1 bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di punggung binatang nyamuk itu saat mereka melewati satu demi satu susunan transfer sebelum akhirnya mencapai lautan iblis. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perang terus-menerus di dalam lautan iblis. Dengan serangan dari beberapa negara pembudidaya dan pembalasan dari para pembudidaya iblis, perang telah mencapai jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah tanah para dewa kuno. Setelah memperoleh warisan ingatan, ia memiliki teknik yang memungkinkannya untuk masuk dan meninggalkan tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir lama. Hanya di sana dia bisa menyelesaikan bendera larangan tanpa memicu pembalasan ilahi yang akan menghancurkan bendera tersebut. Selain itu ada banyak binatang buas dan bahkan binatang buas yang terpencil di sana. Wang Lin ingin menangkap satu. Ia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan diri saat gerbang menuju alam surgawi hujan terbuka. Ia bahkan berencana mengunjungi medan perang asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara. Wang Lin meramalkan bahwa selama dia tidak memasuki persidangan pertama, Tasan tidak akan dapat mendeteksinya. Bahkan jika Tasan dapat mendeteksinya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia masih akan dapat pergi sebelum tertangkap. Setelah mendapatkan ide itu, dia mengenakan ketopong jerami yang didapatkannya dari lelaki tua berantakan itu, dan langsung menyerang ke arah negeri dewa kuno. Di bawah pengaruh ketopong jerami, beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak berani menghalanginya dan membiarkannya lewat. Perang di lautan iblis tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran berskala besar seperti beberapa tahun yang lalu, masih ada pertempuran kecil yang terjadi di mana-mana. Namun semua pertarungan ini terkendali. Jadi hanya kultivator core formation dan di bawahnya yang berpartisipasi. Kultivator Nansenso jarang ikut dalam pertarungan ini. Tampaknya kedua belah pihak menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berusaha menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa kultivator formasi jiwa menyebarkan indera keilahian mereka. Begitu mereka melihat Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang buas yang berani menghalangi jalannya, binatang buas nyamuk itu akan menyerbu dan melahap inti mereka. Setelah beberapa hari melewati susunan transfer, ia tiba di bagian dalam lautan iblis. Tepat saat dia keluar dari susunan transfer, dia melihat awan merah melaju ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa di laut iblis, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, orang-orang akan memakannya hidup-hidup. Saat dia memikirkan hal ini, aura dingin mulai terpancar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah itu semakin dekat. Di dalam awan merah itu ada seekor binatang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada duri di punggungnya. Sebaliknya ada tanduk berbentuk bulan sabit yang mengeluarkan cahaya seperti hantu. Tubuh binatang buas itu sangat besar. Di punggungnya ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya. Setelah melihat binatang buas dan lelaki tua itu, dia segera ingat siapa orang ini. Inilah orang yang telah meninggalkan larangan padanya saat itu dan menyuruhnya pergi ke pavilion pemurnian harta karun. Wang Lin menatap laki-laki tua itu dengan tatapan dingin. Meskipun tampaknya lelaki tua itu terkejut, tetapi lelaki tua itu tidak melakukan apa-apa. Setelah melihat ketopong jerami milik Wang Lin, lelaki tua itu menjadi waspada kemudian pergi ke arah timur. Melihat ini,
Wang Lin mengernyitkan alisnya. Dia merenung sebentar sebelum bergerak ke timur juga. Tak lama kemudian, Wang Lin melihat cincin unik dari bintang-bintang pecah yang kacau. Ada kekuatan misterius dari surga yang tidak seharusnya ada di dunia ini, yang memungkinkan cincin itu menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Orang tua itu tidak lagi berada di atas kura-kura naga. Dia sedang melihat bintang-bintang yang hancur. Dia sepertinya menyadari kedatangan Wang Lin, tetapi hanya melihatnya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Berdasarkan kecepatan Wang Lin, lelaki tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Tatapan Wang Lin tenang dengan indera keilahiannya. Dia ingin tahu apa tujuan sebenarnya lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu juga akan memasuki negeri Dewa Kuno, dia tidak akan masuk terlebih dahulu, tetapi akan menunggu sampai lelaki tua itu masuk. Orang tua itu menatap Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, "Karena rekan kultivator juga ada di sini, maka saya yakin Anda di sini untuk mengumpulkan api aurora. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama?" Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya bergetar saat dia bertanya-tanya, apa itu api aurora? Tidak ada apa-apa tentang itu dalam ingatan Tusi, dan jalur kultivasi Wang Lin sendiri juga tidak pendek. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang api aurora ini. "Aku tidak tertarik untuk bekerja sama," ucap Wang Lin dengan dingin. Orang tua itu mendengus dan mengamati Wang Lin dengan seksama sebelum berbalik kembali ke arah lingkaran bintang pecah yang kacau. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.